People, halo, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di T-Talks dari Tugu Insurance. By the way, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, yang berkumpul di acara hari ini untuk merayakan Hari Asuransi yang jatuh pada tanggal 18 Oktober kemarin. Kita akan bincang-bincang nih kali ini di T-Talks, yaitu dengan narasumber yang mempunyai pengalaman dan mungkin juga ketertarikan di dunia asuransi. Tema hari ini yaitu kenali, pahami, dan miliki berbagai perlindungan untuk berani melangkah maju. Harapannya dengan acara ini kita akan menambah wawasan perihal seputar asuransi, dan kita akan harapannya juga dapat mengambil manfaatnya juga ya. Ya, semoga acara ini bisa dinikmati semua oleh smart people. Karena itu kita stay tune ya. Halo Mas Kris, apa kabar Mas Kris? Halo, sore Mas Lato, apa kabar? Saya kabarnya baik. Kabar baik, mantap. Luar biasa. Lagi kelihatan happy ini, berarti lagi happy banget nih berarti di hari ini Mas. Eh, harus dong, harus dong. Harus ya, Buat ya. buat teman-teman smart people, Ya. harus. Semangat kita. Oke Mas. By the way nih Mas, udah terima kasih banget nih udah bisa join di acara kita kali ini. Di sini Smart People juga udah menantikan sebenarnya nih kita akan bicara perihal, mungkin Mas Kris bisa ngasih view atau perspektif dari Mas Kris juga ya perihal pengalaman Mas Kris juga di sini. By the way, sebelum saya berikan waktu nanti Mas Kris untuk berbicara lebih lanjut, saya juga izin nih Smart People untuk memberi informasi juga. Mas Christopher ini adalah seorang insurance practitioner yang pastinya mempunyai banyak wawasan buat kita semua di sini ya. Moga-moga di acara kali ini nanti bisa diambil ilmunya nih dari Mas Chris nih, supaya bisa cuan-cuan-cuan kali Mas ya. Yoi. Oke, Mas Chris, selanjutnya nih kita langsung to the point kali Mas Chris ya. Mungkin teman-teman Smart People juga udah nunggu-nunggu nih. Kalau di Mas Kris ini nih sebelumnya kita mau tanya juga ya, ketertarikan Mas Kris di dunia asuransi itu apa sih? Terus juga seseru apa sih emangnya kalau di asuransi? Mungkin bisa menginspirasi smart people juga nih yang ada di sini. Siapa tahu Mas gitu kan bisa join ataupun juga jadi apa ya, concern juga kali ya perihal asuransi gitu. Silakan Mas Kris. Siap. Oke, kalau ditanya mengapa tertarik dengan dunia asuransi, sebenarnya awalnya tentu seperti kebanyakan orang kayaknya nggak tertarik pada awalnya. Nah, cuma yang kita sadari di mana-mana orang itu concernnya ke investasi. Rata-rata orang tuh pengennya investasi, cuan, cuan, cuan. Nah, kalau saya jadinya interest ke dunia perencanaan keuangan. Dan di situ tuh investasi salah satunya, tetapi banyak yang nggak sadar bahwa sebelum berinvestasi, ada satu tahapan yang penting yaitu namanya berasuransi. Nah, gara-gara menyadari hal itu beberapa tahun lalu, jadi saya mikir sekitar saya banyak yang ngomongin investasi, ya udah saya fokusnya ke asuransi. Dan saya suka banget ngingetin teman-teman di sekitar saya di sosmed juga untuk mengenali dan memahami asuransi itu apa sih sebenarnya. Jadi orang tuh nggak alergi gitu dengan asuransi. Betul Mas. Seperti Jadi itu emang sih. berarti ya kita mungkin semua sepakat kali Mas, ini masih asuransi kan sini part of mitigation risk juga lah ya, untuk waspada deh nantinya lah. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini banyak kita jadi wartawan bentar nggak apa-apa Mas ya di sini Mas ya, banyak nanya Mas Kris. Mau lama juga boleh. Asal terbayar juga mahal-mahal juga Mas ya. Aduh. Oke. Selanjutnya ini Mas Kris, menurut Mas Kris ini, saya manggilnya Mas Kris aja Mas ya. Kalau Mas Christopher Boleh. panjang, nggak apa-apa Mas Kris. Iya. Ya, Siap. Mas Kris izin ini perihal selanjutnya, peran penting asuransi ini menurut Mas Kris nih ya dalam berbagai aspek itu gimana sih Mas? Kalau bisa di-sharing. Oke. Oke, dalam aspek tentang asuransi, soalnya gini, banyak orang berpikir investasi adalah tujuan utama dalam perencanaan keuangan. Yang penting investasi dan investasi aja.
tadi saya lupa mention bahwa kalau kita fokusnya hanya ke investasi, lalu ujung-ujungnya terjadi hal yang kita nggak duga atau kita nggak prepare yang sebenarnya itu bisa dijaga bumpernya menggunakan asuransi, maka bisa jadi tujuan investasinya malah berantakan. Yang awalnya bisa untung, mungkin sebulan kemudian jadi harus kita cairin sekarang gitu. Bisa jadi kan belum untung. Nah, dan asuransi itu kan satu tahapan dalam perencanaan keuangan. Kalau kita ngomongin lebih luas lagi, asuransi itu sebenarnya bisa membantu psikologis kita itu jadi lebih tenang. Coba bayangin ya, misalkan kita berpikir kita mau pergi keluar kota nih. Keluar kota, mungkin nyetir mobil sekitar 6 jam atau 7 jam, dan kita tahu jaraknya bakal sejauh itu, tapi kita juga tahu bahwa nggak ada ban cadangan, airbag-nya lagi masalah, alat dongkrak nggak ada. Jadi kita tuh juga mau pergi jauh, jadinya kan nggak tenang secara psikologis. Walaupun kita tahu bahwa ya mobilnya aman kok, kita percaya mobilnya aman, tapi hal-hal yang peritilan tadi itu bikin kita jadi nggak tenang di jalan. Jadi asuransi itu kita bisa lihat sebagai aspek yang berperan penting banget dalam menanggulangi resiko-resiko yang nggak ketebak. Kan namanya hidup ya, ada aja gitu yang nggak ketebak kayak gitu. Orang lagi jalan-jalan di gang aja bisa ngalamin resiko sekarang. Gitu. Jadi, kalau misalkan hidup kita lebih tenang secara psikologis, harusnya ketika kita membuat keputusan keuangan atau keputusan di masa depan, kita bisa mengambil keputusannya dengan lebih tenang, lebih bijak. Karena kita nggak ada kepanikan, nggak ada ketakutan, kita bisa lebih tenang. Gitu sih. Sepakat tuh Mas. Tadi juga menarik juga tadi Mas Chris bilang kalau lagi travel segala macam naik mobil gimana gitu kan, mendingan lebih safety kan, berhubung tubuh punya produk Tri Travel ya beli produk Tri Travel dulu Mas ya, jadi biar aman kan di perjalanan Mas ya. Nah itu, betul. Kan kita mau jalan-jalan sekeluarga, tiba-tiba udah pergi keluar kota atau keluar negeri, tiba-tiba ada kenapa-napa di perjalanan kan malah yang awalnya mau happy jadi malah mumet. Iya, kita nggak tahu lah, niatnya happy bener-bener Mas. Oke Mas, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini pertanyaan masih ada 1.300 lagi nih Mas. Wadaw, oke. Pertanyaan selanjutnya sendiri, ya pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Kris nih ya, di Indonesia nih Mas, di negara tercintai, negara kita cintai nih Mas ya. Menurut Mas Kris nih, perkembangan asuransi di negara kita tuh gimana sih Mas? Apakah udah cukup baik atau emang semuanya udah pada peduli atau gimana nih Mas menurut Mas Kris nih? Oke. Kebetulan saya itu kan masuk ke dunia insurance itu sejak akhir 2009. Jadi bisa dibilang ini tahun ke-13 saya di industri asuransi. Nah, kalau di-compare ke 10 tahun lalu lah, katakan 1 dekade yang lalu, dengan sekarang, saya bisa bilang bahwa pengetahuan atau literasi ataupun penetrasinya insurance ke masyarakat itu sudah lebih baik. Namun, karena sosmed zaman sekarang juga lebih lebih aktif masyarakat kita menggunakannya, otomatis yang lebih sering viral adalah yang sebaliknya atau hal-hal yang bertentangan dengan benefit asuransi sendiri. Namun secara keseluruhan, yes, masyarakat kita udah lebih baik, udah lebih menerima asuransi, dan ditambah kemarin pandemi yang sampai sekarang juga masih ada varian-varian baru lagi, banyak orang tuh makin sadar sebenarnya dengan asuransi. Ditambah pandemi juga membantu penyerapan asuransi itu lebih mudah. Kenapa? Gara-gara pandemi yang awalnya orang harus pakai paper, kertas berlembar-lembar, mostly sekarang bisa kita kerjakan proses pengajuan, klaim, dan semuanya hampir menggunakan digital. Kayak di Tugu Insurance kan juga gitu kan ya. Digital. Betul, semua mostly. Seperti itu. Ya. Jadi udah overall jauh lebih baik. Overall jauh lebih baik ya Mas, setuju sih Mas. Ya mungkin juga masyarakat di Indonesia juga udah paham juga kali ya Mas ya, daripada kehilangan asetnya dia yang berapa miliar-miliar, mendingan better dia beli asuransi, toh premi juga cukup kompetitif gitu ya, daripada nanti hilang asetnya dengan total yang begitu besar, better dia asuransikan gitu Mas ya. Betul. Oke
Oke, kita di sini juga akan bicara selanjutnya itu perihal evolusi mindset terhadap proteksi dan asuransi serta cara memilih asuransi yang tepat. Wah, ini penting banget nih. Jangan sampai salah pilih juga nih mas asuransinya mas. Ntar udah Benar, bayar-bayar premi malah kabur lagi asuransinya mas. Jadi malah benar-benar harus bete. benar-benar nggak tahu lagi zaman bagaimana tuh mas ya. Iya, sayang malah. Oke nih Mas Kris, Smart People juga sebelumnya Mas Kris ini selaku narasumber udah menjelaskan tentang peran penting asuransi ya dan perkembangannya, begitu juga hal-hal yang menarik di seputar asuransi juga. Mungkin pertanyaan pertama gini Mas Kris, gimana sih nih Mas cara kita memandang asuransi agar tercipta sebuah evolusi mindset tentang pentingnya asuransi bagi kehidupan? Mungkin itu pertanyaan satu Oke, dulu Mas. Silakan Mas, waduh. semoga Mas jawab. Pertanyaannya berat ini pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau Tapi Mas Christian jawab Mas, langsung dapet itu Mas jawabannya Mas. oke. Nah ini ngomongin evolusi itu kan sebuah proses ya berarti ya teman-teman smart people. Ya. Eh, saya bisa bilang simpelnya gini. Keuangan itu kan kita belajar keuangan tuh prakteknya dari mana sih pertama kali? Kalau masalah itu dari mana? Pasti ngelihatnya dari orang terdekat dulu kan. Ya, Dan mostly akan ngelihat dari orang tua. yes. Orang tua kita itu memperlakukan keuangannya seperti apa di keluarga. Itu akan efeknya langsung ke anak. Karena anak kecil itu kan melihat lalu meniru. Children see, children do. Nah, kalau kita mau menciptakan sebuah evolusi mindset, artinya dari kitanya, kita harus menyadari bahwa asuransi itu instrumen yang penting dan tujuannya untuk memproteksi aset. Simpelnya itu dulu. Ya. Kenapa kita mesti menerima asuransi dan mengenali, memahami, dan memilikinya? Simple. Kalau kita saat ini adalah generasi yang anti asuransi, maka anak kita atau generasi selanjutnya juga kemungkinan besar akan anti asuransi. Bayangkan kalau sebuah negara isinya adalah orang-orang yang anti asuransi, maka negara itu akan gampang sekali kalau ada risiko yang kayak pandemi kemarin, semuanya ditanggung negara dan negara jadi terbeban banget. Jadi itu satu poin pertama. Kitanya mesti mengenali, memahami, dan belajar untuk memiliki asuransi. Nah, lanjutannya, insurance itu kan satu tahap dalam perencanaan keuangan. Sekali lagi, saya mesti bilang itu berkali-kali. Kenapa? Karena banyak orang berpikir asuransi itu buang-buang duit, buang-buang uang. Ya kan? Padahal, kalau kita punya asuransi, again, kita harusnya bisa hidup lebih tenang. Analoginya simple. Kita tinggal di rumah, mau di komplek ataupun di luar yang perumahan non komplek, pasti itu akan ada namanya iuran lingkungan, iuran keamanan. Ya. Tujuannya apa? Untuk memastikan keamanan lingkungan tempat kita tinggal, termasuk di rumah kita sendiri kan. Ada kalau ada kemalingan, maka orang-orang yang menjaga keamanan tersebut di area kita ya akan membantu agar malingnya tertangkap dan tidak ada kerugian lebih besar. Nah, seringkali orang berpikir bahwa bayar asuransi buang-buang duit, bayar premi itu buang-buang duit, kan nggak pernah klaim. Nah, ini analoginya tadi dengan security tadi atau uang keamanan, iuran keamanan adalah memangnya kalau nggak ada maling, kita rugi gara-gara bayar security, bayar satpam, kan enggak. Itu memang sebuah fase yang harus kita punya. Kita mau tinggal di sebuah area, ya kita bayar iuran keamanan. Jadi, kalau punya mindset seperti ini, maka kita akan memandang asuransi sebagai sebuah memang proses bagian kehidupan, bukan instrumen yang berlebihan atau instrumen yang nggak penting, tetapi itu adalah instrumen wajib. Kalau mobil, misalkan di travel ya, asuransi mobil. Pernah nih, kita tahu sendiri kalau di kota-kota besar, kita nyetir hati-hati, kitanya udah hati-hati, orang lainnya nggak hati-hati. Pernah kan? Pasti ada lah di Jakarta begitu. Kita udah Banyak nyetir itu mas kalem. Jakarta mas gitu mas. Nah, itu. Jadi,
kita nyetir mobil kalem-kalem, pas lagi agak macet, tiba-tiba mungkin di belakang ngantuk, kitanya ditabrak dari belakang. Kalau nggak ada asuransi, maka seperti yang kita bisa lihat banyak kejadian di kota-kota besar, nggak jadi ribut, jadi ribut di jalan bikin macet. Ya. Katakanlah keributannya selesai saat itu, katakanlah keributannya selesai saat itu. Pas masuk mobil, nyetir lagi, hati masih dongkol. Hati masih dongkol pasti. Benar, Nah, Mas. Benar. jadinya di jalanan jadinya kepikiran. Kalau begitu kan jadinya repot. Kita awalnya mau berani melangkah maju, jadinya malah melangkah jauh overthinking. Kepikiran Benar. tadi kurang ajar ya nabrak dan macam-macam. Seperti itulah. Jadi evolusi mindset terhadap asuransi wajib kita miliki agar generasi selanjutnya pun lebih kuat dalam ngadepin hidup. Yes, benar setuju Seperti banget nih itu. Mas. Berarti juga mungkin smart people yang di sini juga yang punya usaha gitu Mas ya, punya usaha, punya properti di mana ataupun punya aset di mana gitu Mas ya. Ya seharusnya sih emang harus diasuransikan Mas ya supaya ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sih Mas sebenarnya. Jadi juga lebih tenang juga untuk jalan Betul. kehidupan ya Mas. Mm-mm, Oke Mas. bener. Oke, next questionnya gini Mas, karena tadi kita sempat mention ya bahwasanya gimana sih perihal pemilihan asuransi, perusahaan asuransi yang tepat nih. Mungkin dari Mas Kris sendiri punya tips and trick gitu ya, atau mungkin kisi-kisi lah. Carinya tuh yang seperti ini nih, kalau asuransi nih, perusahaan asuransi seperti ini gitu. Kira-kira dari Mas Kris, Oke. dari perspektif Mas Kris deh gimana nih Mas? Oke, kalau mau yang general secara umum, jawaban paling gampangnya adalah kita kenali dulu kebutuhan kita. Kita kenali dulu kebutuhan kita, baru kita mengenali asuransinya yang mana. Kalau kita udah tahu kebutuhan kita tinggal cari. Misalkan di Tugu ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi mobil. Nah, kita cari tuh benefitnya yang sesuai dengan kebutuhan smart people semua. Habis itu cocokkan dengan preminya. Jangan sampai kita bayar premi tapi juga cash flow jadi berantakan kan, atau bisnis kita jadi berantakan cash flow-nya. Nah, uh, setelah itu yang wajib dicari tahu juga adalah asuransi itu kan bukan barang yang kita beli kelihatan bentuknya. Beda halnya kalau kita beli handphone, kita beli laptop, itu ada wujudnya, ada speknya itu kelihatan. Dan katakanlah kita beli laptop atau beli handphone, kita nggak ngerti speknya, kita nyalain aja kita bisa, wih rasanya canggih nih, rasanya kenceng. Uh, kita belum buka website aja, belum ketik dia udah kebuka duluan gitu misalnya ya, saking cepetnya. Nah, insurance kan enggak. Insurance itu kita cuma bisa ngelihat, sorry, kita cuma bisa ngelihat benefit-benefit doang. Nah, jadi yang wajib dicari tahu endingnya adalah prosedur klaimnya seperti apa. Kayak misalkan di Tugu, prosedur klaimnya, yes, dibilangnya adalah digital. Menggunakan apa? Nah, cari tahu dulu tuh. Coba download aplikasinya Tugu Insurance atau T-Travel atau apa, dicoba. Oh, kalau nanti punya asuransi mobil dari Tugu Insurance, cara klaimnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, kalau udah cocok, ya udah. Itu secara umum seperti itu. Nah, tapi kalau mau lebih teknis, smart people bisa buka laporan keuangan masing-masing perusahaan asuransi. Misalkan kita buka laporan keuangannya Tugu Insurance. Diteliti itu, laporan keuangannya positif atau negatif. Kalau misalkan bagus, harusnya ke depannya juga klaim semua aman. Seperti itu. Jadi kita menghindari kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Kita, orang perusahaan asuransi, tiba-tiba gagal bayar dan semacamnya. Jadinya malah punya pengalaman negatif. Seperti itu. Mantap Mas, benar Mas. Kalau boleh disamarin, berarti kan yang pertama nih kita perusahaan asuransi ini untuk nyari yang tepat Mas ya, kan sesuaikan kebutuhan dulu yang tadi pertama Mas. Terus juga yang kedua, ya kalau bisa diperoleh juga yang penawaran atau premi yang kompetitif lah bahasanya, sesuai dengan budget si nasabah atau smart people mungkin Mas ya. Yang Betul. ketiga ini di sini berarti kita harus lihat juga kan klaim prosedurnya seperti apa, apakah ini simple karena emang digital, atau digital ribet atau digital bakal lebih memudahkan gitu kan, harus make sure juga itu kan Mas ya.
Dan yang terakhir, tadi juga benar ya, bisa di cross check juga tuh dari laporan keuangan di perusahaan asuransi tersebut. Jadi kita ketahui lah bahwasanya perusahaan asuransi itu benar-benar bonafit juga. Kalau emang mudah amit-amit nanti terjadinya klaim juga kan bakal teratasi dengan baik juga gitu ya Mas Kris ya. Betul. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A juga nih. Berhubung tadi Q&A juga sih sebenarnya Mas ya. Kita dari tadi Q&A juga. Pertanyaannya, apa saja manfaat penting asuransi itu? Dan asuransi apa yang lebih baik untuk seseorang atau keluarga yang penghasilannya hanya sedikit atau pas-pasan? Silakan Mas Kris. Ya. Manfaat penting asuransi itu paling utama adalah menjaga aset utama kita nggak kepake. Aset utama kita itu nggak terganggu. Katakanlah kalau pertanyaannya tadi Ibu Sri, kemungkinan besar itu ke dalam konteks perencanaan keuangan keluarga berarti ya. Keuangan keluarga kan pasti udah punya tujuannya nih. Kita sekeluarga punya uang sekian, tujuannya ntar sekian tahun mau dipakai untuk apa, entah itu untuk anak sekolah atau apapun itulah, pasti udah ada. Nah, tujuan kita mengasuransikan, kita berasuransi di keluarga itu sebenarnya simpel, agar tujuan keuangan tadi itu tetap bisa tercapai, ada resiko ataupun nggak ada resiko. Tujuan utamanya itu. Contoh, saya pernah ngalamin usus buntu. Usus buntu itu waktu itu 2020 kalau saya nggak salah. Saya tipikal yang kalau sakit itu cenderung cuek. Jadi saya cuekin, masih bisa saya bawa tuh aktivitas sehari-hari. Padahal gejala sakitnya udah mulai berasa. Sampai akhirnya hari keempat, pas saya ke dokter, dokter langsung bilang, ini nggak bisa ditunda nih, ini harus langsung operasi malam hari ini. Ketika dioperasi, ternyata di dalam itu udah keburu, waktu itu udah keburu pecah. Jadi usus buntunya itu udah bengkak sampai seperti itu kondisinya. Dan waktu itu kalau nggak salah menghabiskan hampir 70 juta gitu. Operasi usus buntu. Karena udah keburu pecah itu. Nah, kalau kita ditodong langsung dalam tanda kutip, ditodong oleh kejadian itu langsung sebesar nominal puluhan juta, kalaupun ada dananya, rasanya kan sayang. Kalaupun ada dananya, pasti rasanya juga sayang gitu. Nah, tapi karena ada asuransi, di momen itu saya hampir tidak perlu mengeluarkan sepeser pun. Jadi bisa lebih tenang dalam ngadepin aktivitas sehari-hari. Nah, untuk keluarga atau seseorang, asuransi itu umumnya yang pertama kali wajib ada jaminan kesehatan, yaitu BPJS dulu nih, kalau ngomongin perencanaan keuangan keluarga. Kalau budgetnya udah lebih lega, barulah pindah naik level ke asuransi kesehatan swasta atau nanti tambahin asuransi jiwa. Seperti itu sih, kurang lebih. Kalau penghasilannya pas-pasan, biasanya nggak tahu penghasilan pas-pasan ini gimana ya definisinya ya. Mungkin kayak Mas Lato, income-nya 20 juta, 50 juta sebulan bagi pas-pasan, kan saya nggak tahu ya. Amin ya, amin Mas, amin Mas. Amin. Cuma intinya kita bisa kok mencari di masa sekarang ini, pilihan produk asuransi itu udah luas banget. Betul. Udah luas banget. Jadi nggak harus langsung kita patok harga, sebulan sekian juta, nggak harus. Ada kok yang ratusan ribu, ada kok yang puluhan ribu sebulan. Seperti itu. Oke. Mas Kris, setuju banget ya. Mungkin juga karena di sini kan udah lebih fleksibel untuk memilih asuransi juga. Jadi sebenarnya kan bisa dapat mudah juga tuh penawaran kompetitif, tinggal di benchmark aja ya. Betul. Jadi untuk pas-pasan segala macam pasti ada masing-masing sesuai budgetnya juga. Kita setuju sih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Mas, pertanyaannya bagaimana jika di tengah jalan gagal bayar premi karena keuangan bermasalah? Jadi pertanyaan ulang lagi nih Mas ya, bagaimana jika di tengah jalan gagal bayar premi karena keuangan bermasalah? Ini mau di sini juga Mas Kris, kebetulan juga kita kan di sini waktunya benar-benar dipakem banget nih Mas Kris kan katanya dengar-dengar mau dipanggil ke istana, jadi kita nggak tahu nih. Wadaw. Oke. Silakan Mas Kris. Jika di tengah jalan gagal bayar premi, kalau itu sampai terjadi, kasar kata ya
ngomong pahitnya ya udah kita nggak ada yang bisa kita lakukan. Bisa dibilang asuransi itu kan bumper terakhir ya kita dalam perencanaan keuangan. Kalau sampai terjadi kondisi di mana nggak sanggup bayar premi lagi, ya sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita harus restructure cash flow kita benar-benar Ya. untuk nanti start berasuransi lagi. Kalau saat itu kondisinya udah nggak mampu, ya sudah kita minimal bertahan dulu kondisinya. Seperti itu. Setuju banget sih Mas, emang benar sih. Jadi cara kita mengelola uang dengan baik juga perlu istilahnya benar-benar dikelola dengan baik juga, maksudnya supaya antisipasi hal ini nggak terjadi gitu ya Mas. Oke nih Mas Kris, ini selanjutnya juga ada pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk nih. Wah, emang bener banyak Mas, 1.300 pertanyaan Mas jumlahnya nih Mas. Di sini pertanyaan Mas, izin bertanya, kabarnya 2023 ada resesi. Apakah ada tips menyiapkan diri menghadapi resesi dan apakah asuransi bisa membangun mengcover kita saat resesi nanti? Wah, menarik nih Mas pertanyaan ini Mas. Oke. Silakan, Mas. Terkait resesi banyak financial influencer menceritakan hal serupa di sosial media ya belakangan. Ya. Cuma menurut saya kita nggak perlu khawatir. Dari sekian banyak konten-konten yang bikin banyak orang takut atau resah, ada satu konten yang menarik dibuat oleh Profesor Renald Kasali. Itu kan ya orang pintar ya, kita bisa bilang tuh orang cerdas gitu, akademisi dan juga di level yang kalau dia melakukan riset itu nggak main-main. Nah, kita bisa bilang sebenarnya resesi itu adalah bahasa makroekonomi, teman-teman, smart people. Karena bahasanya adalah bahasa makroekonomi, untuk bisa nyampe ke kehidupan kita secara mikro itu butuh waktu. Nah, konten-konten yang ataupun cuplikan ketika Pak Presiden mengatakan tahun 2023 akan gelap resesi dan semacamnya, apakah perlu kita khawatirkan? Menurut saya, kita nggak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Kekhawatiran yang berlebih malah takutnya membuat ekonomi benar-benar stuck. Kita kenali, kita sadari, ya sudah. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Jadi pada prakteknya, tips menyiapkan diri untuk menghadapi resesi adalah tetap beraktivitas normal, usahakan kita punya kemampuan lebih untuk men-generate income lebih baik, dan apakah asuransi penting di masa-masa itu? Ya, penting. Karena mau momen apapun, resesi ataupun tidak ada resesi, pandemi ataupun tidak ada pandemi, tetap asuransi itu kan adalah tahapan penting di financial planning, perencanaan keuangan. Jadi wajib, tetap wajib. Jangan sampai dunia baik-baik aja, keuangan kita yang resesi sendirian, kan bahaya. Jadi tetap penting. Siap, Seperti itu, banget, Mas Lato. Benar banget Mas, benar banget itu. Iya, nih kebetulan kayak kita dikejar waktu banget nih Mas. Bener Mas, katanya bener Mas Kris mau ke istana sesegera mungkin jadi ini. Jadi kita percepat sedikit Mas ya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya sini, apa saja program dan keunggulan Tugu Insurance dibandingkan tempat asuransi lain? Wah, ini bukan. Ini saya izin yang jawab nih Mas, bukan Mas Kris nih. Silakan. Iya, jawab promosi saya berarti nih Mas, di sini Mas. Silakan. Kebetulan kalau saya yang dengerin. Program di Tugu Insurance ini kita kan memang ada segmen korporasi dan ada segmen retailnya juga, dan juga ada segmen syariahnya juga. Nah, contoh untuk kalau segmen korporasinya emang core bisnis kita di oil and gas dan aviation ya. Nah, kebetulan juga kalau untuk segmen retailnya di sini kita juga punya program T-Drive, terus juga ada T-Factor, T-Traveler. Nah, selanjutnya kalau untuk program syarat kurang lebih sama juga tadi di antara yang segmen di korporasi sama di segmen retailnya. Nah, perihal keunggulannya nih kalau misalnya ditanya nih smart people kalau untuk Tugu Insurance itu apa sih? Mungkin yang pertama bisa kita kasih tahu kalau kita ini punya rating AM Best A-. Di sini istilahnya punya pengakuan di dunia financial rating ya, kesehatan keuangannya yang bisa dibilang cukup amazing di Indonesia. Mungkin hanya beberapa aja asuransi di Indonesia yang mempunyai financial rating dengan A gitu ya. Jadi kalau emang mudah-mudahan amit-amit terjadi ada klaim segala macam, smart people nggak perlu khawatir nih kalau nantinya pembayaran klaimnya dapat diselesaikan secara cepat dan mungkin lebih simpel gitu ya, Mas Kris. Mungkin itu selanjutnya
Wah, ini ternyata udah di akhir acara nih Mas Kris. Bener Mas Kris kayak harus berangkat ke istana bener nih. Dari sini ada komennya sini Mas Kris harus segera ke istana. Bacanya sih gitu di sini Mas. Siap. Oke, jadi mungkin izin nih Mas Kris, mungkin dari apa? Mungkin Mas Kris bisa apa namanya memberikan sepatah dua patah kata lagi nih dari Mas Kris untuk smart people tentang pentingnya menggali pemahaman soal asuransi agar kita memiliki perlindungan yang optimal. Silakan Oke. Mas Kris. Oke, dalam aktivitas sehari-hari kan belakangan ini aktivitas keluar tuh udah makin lumrah ya. Orang tuh udah mulai ke jalanan lagi gitu kayak zaman sebelum pandemi. Nah, jadi misalkan teman-teman beraktivitas menggunakan motor, ya ambillah asuransi motor. Misalkan beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi mobil, ambil asuransi mobil. Karena kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa di jalanan yang kita temuin. Again, kitanya hati-hati. Ini pesan dari papa saya kebetulan. Chris, kitanya hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati. Udah sama-sama hati-hati pun, kalau di jalanan, tetap bisa ada resiko kok. Jadi, pastikan semuanya aman. Kita beraktivitas aman, kita punya coverage insurance yang bagus juga, yang sesuai dengan aktivitas kita, dan intinya, berasuransi zaman now itu udah jauh lebih mudah, jauh lebih terjangkau dibandingkan zaman-zaman dulu. Jadi, pesan saya adalah, mari kita mulai berasuransi agar kita bisa lebih tenang dalam, again, melangkah lebih jauh. Itu aja Mas Lato. Mantap Mas Kris, ini benar-benar quotes of the day-nya Mas Kris hari ini lah pokoknya Mas ya. Jadi emang benar-benar penting ya asuransi buat kita semua ya. Oke nih Smart People, kita udah di akhir acara. Semoga acara ini juga bermanfaat untuk Smart People dan memberikan pemahaman jauh lebih dalam perihal asuransi, pentingnya asuransi di sini. Jadi begitu sudah berakhir acara Talks hari ini. Saya terima kasih banget nih untuk Mas Kris sudah sempat menyempatkan untuk join dan kita diskusi hari ini Mas Kris. Thank you banget nih Mas Kris. Di sini selaku host saya sendiri Lato Wisesa mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf nih apabila ada kekurangan, salah kata saya sama Mas Kris atau mungkin sama Smart People. Semoga untuk next eventnya kita dapat memberikan atau mengundang narasumber-narasumber menariknya. Pokoknya jangan sampai kalah sama Mas Kris nanti ya. Itu aja sih Smart People. Semoga kita sehat-sehat semua di sini. Sampai ketemu di next event. Thank you Mas Kris. Thank you, sama-sama Mas Lato. Semangat berani melangkah maju.